Anda telah mengunduh podcast yang dipaparkan oleh Pendeta Dr. Erastus Sabdono ini dari truth.id/voice. Selamat mendengarkan podcast ini. Shalom saudara sekalian. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Kebenaran hari ini 10 Juni berjudul Kehidupan dengan Spirit Yesus. Orang percaya tidak boleh menutup pintu terhadap kemungkinan Roh Kudus menyingkapkan kebenaran-kebenaran terkait dengan pengajaran mengenai berbagai pokok dalam Alkitab yang lebih kontekstual untuk kebutuhan orang percaya zaman ini. Tentu saja pandangan para teolog terdahulu dan hasil keputusan konsili-konsili menjadi inspirasi, acuan, dan salah satu sumber pertimbangan yang sangat berharga. Tetapi bagaimanapun Alkitab adalah narasumber utama dari seluruh kebenaran yang dirumuskan dengan kalimat. Dengan demikian orang percaya harus mengadakan eksplorasi tiada henti terhadap Alkitab mengenai berbagai pokok ajaran di dalam Alkitab. Tentu dalam kaidah hermeneutik dan eksegesis yang baik, saudaraku. Ya. Fakta yang kita dapat temui hari ini, sebagian gereja dan para teolog telah memarkir secara permanen pemahaman mereka dan pemahaman jemaatnya yang mereka ajar ya, dengan pandangan doktrin dan ajaran para teolog masa lalu serta keputusan-keputusan konsili. Mereka sudah merasa cukup puas dengan doktrin dari berbagai pokok dalam Alkitab yang sudah mereka warisi dari para pendahulu, termasuk keputusan konsili-konsili, tanpa menyelidiki Alkitab secara sungguh-sungguh dengan berbagai sarana dan fasilitas yang sangat lengkap hari ini, yang jauh lebih lengkap dari fasilitas yang ada pada zaman-zaman dulu, ya. Yang jauh lebih lengkap dari fasilitas yang ada pada zaman dulu. Seharusnya dengan teknologi yang berkembang seperti hari ini, dengan menyediakan berbagai fasilitas untuk mengeksplorasi Alkitab, membuka kemungkinan orang percaya dapat menemukan banyak hal yang tidak atau belum ditemukan para teolog terdahulu. Dalam hal ini kita bisa meyakini bahwa sebagaimana Allah memberi kesempatan manusia menemukan berbagai hal yang tidak pernah ditemukan manusia sebelumnya dalam ilmu pengetahuan dan teknologi atau iptek, saudaraku. Allah juga membuka rahasia firman-Nya untuk manusia hari ini sesuai dengan kebutuhannya. Iya, saudara. Jadi paralel, kebenaran itu paralel. Di dunia teknologi Allah menyingkapkan banyak penemuan-penemuan. Maka di dalam dunia rohani, Allah juga membuka penyingkapan-penyingkapan baru terhadap kebenaran yang tertulis di dalam Alkitab. Kesetiaan kepada pandangan teologi para teolog masa lalu dan keputusan konsili-konsili secara buta dan tak terbatas membuat pikiran menjadi kerdil sehingga menutup peluang menemukan hal-hal baru yang Allah akan terus singkapkan. Hal tersebut juga menyandera pikiran sehingga membatasi jelajah berpikir yang mestinya bisa terus berkembang. Bukan tidak mungkin kesetiaan kepada pandangan teologi para teolog dan keputusan konsili-konsili secara tidak terbatas menjadi tindakan membatasi kesetiaan kepada Allah atau merusak kesetiaan kepada Allah yang hidup. Yang mestinya, saudara, kepada Allah orang percaya selalu berinteraksi tiada batas. Merusak kesetiaan kepada Allah itu yang mestinya kepada atau dengan Allah orang percaya selalu berinteraksi tiada batas. Biasanya orang-orang yang menaruh kesetiaan kepada gereja secara tidak terbatas menjadi orang Kristen yang legalistis, beragama secara terformat kaku dan bersifat liturgis, artinya selalu harus dalam tatanan tertentu dalam bertuhan, sehingga mereka tidak memiliki pengalaman secara real dengan Allah yang hidup. Hal ini menunjukkan bahwa mereka terjebak dalam kehidupan Kristiani Allah dalam fantasi. Allah hanya dinalar, bukan dialami secara real atau nyata. Gereja-gereja yang dipimpin oleh pemimpin-pemimpin yang hanya mengenal Allah dari ruangan akademis, seminari, atau sekolah tinggi teologi, biasanya menciptakan atmosfer suasana seperti yang saya jelaskan itu.
dalam kegiatan gereja. Semua serba legalistik, formalitas ya. Mereka bisa belajar Alkitab dari berbagai perspektif seperti bahasa atau linguistik, latar belakang sejarah, transmisi tekstual, dan lain sebagainya. Tetapi mereka belum tentu atau pada umumnya tidak mengenal Allah secara pribadi dalam interaksi konkret. Mereka mengenal Allah hanya dalam nalar yang diolah secara maksimal sehingga mereka bisa menulis banyak buku yang memuat format-format sistematika teologi yang kelihatannya argumentatif dan alkitabiah. Tetapi mereka tidak mencapai pikiran dan perasaan Allah yang mestinya mencengkeram hidup mereka. Mereka bisa melakukan pekerjaan misi, tetapi mereka lebih membawa doktrin daripada kehidupan yang benar-benar dilahirkan atau dialami dalam hidup manusia, dalam kehidupan kita ini. Gereja bisa dilahirkan dan dibangun, tapi kehidupan dengan atau dalam spirit Kristus gagal dihidupkan, saudaraku. Dengan terpaku pada doktrin dan ajaran-ajaran turut masa lalu, maka mereka telah menutup pintu atau mempersempit ruangan untuk mengalami Tuhan, saudaraku, secara real dalam konteks zaman ini. Memang hal pergaulan pribadi dengan Allah, seseorang dibawa kepada ranah subjektivitasnya. Biasanya orang-orang yang terbelenggu dengan pandangan teolog masa lalu memandang subjektivitas selalu berbahaya dan patut dicurigai. Kadang dipandang sebagai ketidaktepatan, atau bisa dikatakan mendekati kesesatan. Hal ini dilandaskan pada pemikiran bahwa manusia telah jatuh dalam dosa, sama sekali tidak bisa menjangkau Allah. Padahal mestinya harus dipahami bahwa setiap orang percaya yang telah dibenarkan menerima meterai Roh Kudus, saudaraku. Roh Kudus menuntun orang percaya kepada seluruh kebenaran Allah. Allah adalah objektivitas mutlak, dan orang percaya yang berinteraksi dengan Allah akan memperoleh subjektivitas yang mendekati objektivitas mutlak tersebut, sehingga akhirnya orang percaya dalam ketekunannya bisa mencapai objektivitas seperti yang Allah miliki. Karena memang orang percaya harus memiliki pikiran dan perasaan Kristus, sempurna seperti Bapa, mengambil bagian dalam kekudusan Allah dan mengenakan kodrat ilahi. Nah, di sini ada perjumpaan dan sebuah intimasi atau persekutuan keintiman yang benar, ya. Tuhan memberkati saudara-saudara sekalian. Sola Gracia. Untuk berlangganan renungan harian dalam bentuk cetak, silakan hubungi Truth Literatur di nomor telepon 0878 7870 7000. Untuk mendapatkan CD khotbah, MP3 renungan Truth, dan CD album lagu produksi Sola Gracia, Anda dapat menghubungi di hari dan jam kerja di nomor telepon 021 638 60953. Tuhan Yesus memberkati. Sola Gracia.